Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Di video kali ini kita akan membahas info menarik dari saham PT Buana Lintas Lautan Terbuka yang bergerak di sektor transportasi maritim energi, khususnya tanker minyak dan gas. Baru-baru ini ada berita besar tentang pengendali yang melakukan aksi jual saham, yang tentu saja berdampak pada pasar dan sentimen investor. Jadi, tonton sampai habis ya, karena pembahasannya tuntas, datanya jelas, dan tetap objektif. Bagian 1, info utama, pengendali jual saham di tengah fluktuasi. Pada tanggal 29 Januari tahun 2026, pengendali saham PT Buana Lintas Lautan Terbuka kode BUL, yaitu PT Delta Royal Sejahtera (DRS), melakukan transaksi penjualan saham ke Kingswood Union Corporation. DRS menjual sekitar 443,76 juta lembar saham BUL dengan harga Rp468 per saham, yang jika dikalkulasikan nilainya sekitar Rp207,68 miliar. Akibat transaksi ini, porsi kepemilikan DRS di BUL turun dari 17,40% menjadi sekitar 14,53% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Kingswood, sebagai pembeli, hingga saat ini belum tercatat sebagai pemegang saham lebih 5% di BUL. Artinya transaksi ini masih dalam batas laporan biasa, tetapi tentu menarik karena dilakukan oleh pemegang pengendali di tengah fluktuasi pasar saham yang tinggi. Bagian 2, siapa sebenarnya PT Buana Lintas Lautan Terbuka? Sebelum kita bicara lebih jauh tentang implikasi dari aksi jual itu, mari kita kenali dulu perusahaannya. PT Buana Lintas Lautan Terbuka (BUL) adalah perusahaan pelayaran yang fokus pada layanan transportasi laut untuk minyak mentah, gas, dan bahan kimia cair, baik di rute domestik maupun internasional. Didirikan pada tanggal 12 Mei tahun 2005 dan terdaftar di BEI sejak 2011. BUL memiliki armada tanker yang melayani pengiriman energi, termasuk fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO), serta layanan manajemen kapal dan kru melalui anak perusahaan. Direksi dan komisarisnya terdiri dari profesional yang mengelola operasional, keuangan, dan strategi jangka panjang perusahaan. Bagian 3, data fundamental terkini. Laporan keuangan dan profitabilitas. Berdasarkan data keuangan kuartal 3 tahun 2025, laba bersih tercatat sekitar Rp213,3 miliar, meningkat dari periode sama tahun sebelumnya. Revenue sekitar Rp1.789,6 miliar dengan margin bersih sekitar 11,9%. Rasio PER 15,84 kali, PBV 1,08 kali, ROA 3,67%, ROB 6,83%. Itu menunjukkan meskipun profitabilitasnya tidak setinggi perusahaan blue chip, perusahaan ini masih mencetak laba positif dan operasional berjalan sehat. Rasio fundamental alternatif referensi. Sumber lain mencatat rasio valuasi fundamental seperti PER rendah tanda kurang lebih 7,6. PBV sekitar 0,66 di bawah 1 artinya pasar menilai sahamnya undervalue berdasarkan nilai buku. ROA sekitar 4,3% dan ROE sekitar 8-9%. Namun, catatan pentingnya, profitabilitas relatif konsisten tahun terakhir. Dividen tidak rutin dibagikan, tetapi valuasi PBV rendah bisa jadi sinyal undervaluation dengan risiko volatilitas tinggi. Bagian 4, pergerakan harga saham BUL. Harga saham BUL bergerak fluktuatif, pada berita ini terpantau berada di kisaran Rp486 per lembar, dengan pergerakan range intraday di sekitar Rp398 sampai Rp494. Menurut data pasar, dalam 1 tahun terakhir, BUL mencatat pertumbuhan harga yang cukup tinggi, YTD sekitar plus 269%, namun volatilitas relatif tinggi. Free float saham cukup tinggi dan menarik minat investor retail serta institusi. Bagian 5, apa makna aksi jual pengendali itu?
Aksi pengendali menjual saham ke pihak lain di tengah fluktuasi bisa terjadi karena beberapa alasan. Realisasi investasi, DRS mungkin memanfaatkan momentum untuk mengurangi posisinya. Menambah likuiditas, melepaskan sebagian saham ke pasar. Tidak selalu berarti hilangnya kepercayaan terhadap bisnis inti. Namun, sentimen pasar bisa terdampak jangka pendek, karena aktivitas seperti ini sering dipandang investor sebagai tanda bahwa pemilik utama mengurangi eksposur mereka. Bagian 6, Outlook dan rekomendasi singkat. Secara fundamental, Bull adalah perusahaan dengan bisnis inti jelas, profitabilitas positif, dan valuasi menarik. Namun, sektor pelayaran tanker dipengaruhi oleh tarif sewa global, biaya operasional, dan risiko geopolitik laut. Investor jangka panjang bisa melihat saham ini sebagai peluang masuk bila harga kembali stabil di support kuat. Trader jangka pendek perlu hati-hati terhadap volatilitas yang tinggi dan sentimen pasar yang kuat. Penutup kesimpulan. Jadi, teman-teman, pengendali Bull menjual sebagian sahamnya ke Kingswood Union Corporation, yang menimbulkan dinamika di pasar. Perusahaan tetap fundamentalnya kuat, dengan laba positif dan potensi valuasi menarik, meskipun ada risiko volatilitas. Pergerakan harga ke depan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal pasar energi dan sentimen investor. Kalau kalian ingin saya bahas juga saham lain seperti CDIA, GTSI, atau perusahaan energi lainnya dengan gaya analisis seperti ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, SHARE, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update analisis saham harian dan fundamental yang objektif. Sampai jumpa di video berikutnya.